Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang kami hormati Kepala KPP Pratama Kendari, yang kami hormati Kepala Inspektorat atau yang mewakili Kabupaten Konawe Selatan, yang kami hormati BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara atau yang mewakili, yang kami hormati seluruh staf DPMD Kabupaten Konawe Selatan dan para tamu undangan sosialisasi, monitoring dan evaluasi pembayaran pajak dana desa se-Kabupaten Konawe Selatan tahun 2021 sampai dengan 2023. Acara sosialisasi, monitoring dan evaluasi pembayaran pajak dana desa se-Kabupaten Konawe Selatan tahun 2023 diawali hadirin dimohon berdiri menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Acara kedua, pembacaan doa oleh Bapak Abdus selaku Desa Anese, kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama berdoa sejenak untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kegiatan pada pagi hari ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan doa ini saya pimpin menurut agama Islam, dan kami mohon bagi yang beragama lain untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kamian bagi lidal hajam sultani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut wan najata minan nar wa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembacaan doa yang dipimpin oleh Bapak Abdus, diucapkan terima kasih. Acara ketiga, sambutan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sekaligus membuka secara resmi sosialisasi, monitoring dan evaluasi pembayaran pajak dana desa se-Kabupaten Karangasem tahun 2021 sampai dengan 2023 oleh Bapak Dr. Anas Masud, MSI. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Pajak APP Pratama Kendari, yang saya hormati Bapak Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Tenggara atau yang mewakili Kepala Inspektur Daerah Kabupaten Selatan yang mewakili Bapak-Bapak Ibu Desa, hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama ada dengan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat, berkah dan hidayahnya sehingga kita masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk sama-sama menghadiri kegiatan sosialisasi monitoring pajak dana desa di Kabupaten Selatan. Ibu dan Bapak sekalian, pertemuan hari ini adalah mungkin suatu rutinitas yang dilakukan oleh KPP Pratama Kendari karena melihat progres pembayaran pajak kita masih belum mencapai target, dan kemudian juga di kesempatan ini kami juga menyampaikan, mengimbau kepada teman-teman kepala desa bahwa secara reguler KPP Pratama ini mengirimkan rapor pajak kepada DPRD. Rapor pajak ini akan memperlihatkan desa-desa yang belum melaksanakan pembayaran pajak dan desa-desa yang sudah melakukan pembayaran pajak. Apa maknanya? Maknanya adalah tidak boleh ada sebenarnya desa yang tidak membayar pajak, karena semua belanja jelas ada pajaknya. Nah, nanti sebentar ini kita kembali mendapatkan edukasi dari KPP Pratama, mungkin juga dari pihak BPKP, bagaimana belanja apa yang harus pajak. Karena kita sebenarnya miris juga Ibu dan Bapak sekalian. Mirisnya apa? Ada desa yang tahun 2021, 2022 secara berturut-turut tidak melakukan pembayaran pajak. Ini fatal sebenarnya, dan ini juga sudah mendapatkan atensi dari teman-teman inspektorat. Kami tidak tahu apakah ini tidak membayar pajak atau menggunakan NPWP lain atau bagaimana. Kalau desa ini tidak melakukan pembayaran pajak selama 2 tahun berturut-turut, ini sesuatu yang memprihatinkan, Ibu dan Bapak sekalian. Karena kenapa? Pak Bupati Kabupaten Selatan sangat konsen Pak terhadap pajak ini. Buktinya adalah kepala desa incumbent kalau mau maju pilkades harus tahun ini harus ada bebas pajak, walaupun masih skala kabupaten, bebas pajak bumi dan bangunan. Maknanya adalah kepala desa yang mau maju itu harus kepala desa yang berhasil, kepala desa yang betul-betul bekerja. Jangan sampai ada kepala desa incumbent mau maju jadi kepala desa, tidak bisa membayar pajak. Kemudian Pak Bupati juga sangat konsen dengan BUMDes. Jangan sampai ada incumbent yang mau maju menjadi kepala desa dan posisinya BUMDesnya tidak ada atau tidak aktif.
Karena ini ada surat rekomendasi dari inspektorat yang mengatakan bahwa incumbent ini kalau maju apa persyaratannya? Kondisi bumdesnya harus berkinerja cukup. Apa itu berkinerja cukup? Minimal dia aktif, ada usaha yang jalan. Yang kedua, ada catatan yang diakui secara akuntansi. Itu sudah sangat standar. Jadi inilah maknanya Pak Bupati betapa memperhatikan betul bahwa incumbent ini harus orang-orang yang ideal mengelola pemerintahan selama 6 tahun, dan dia sudah teruji selama 6 tahun melaksanakan kebijakan pemerintah daerah, dan kemudian tahun berikutnya dia sudah membuktikan bahwa dia sudah melakukan sesuatu. Saya ingatkan, apalagi bisa incumbent, kalau dia ada celah di bumdes, ada celah di pajak, ini bisa saja dimanfaatkan oleh rivalnya kita. Sensitif sekarang masalah politik. Terakhir kami sampaikan, kami bekerjasama dengan pihak KPP Pratama. Kami selalu setiap tahapan penyelenggaraan dana desa kami meminta rapor pajak. Kenapa kami meminta rapor pajak? Nanti kita berharap kalau ada rapor pajak yang disampaikan di DPRD, kita tidak akan melakukan rekomendasi tahapan dana desa, tapi dia akan kita tidak lain ADD-nya kalau tidak melakukan pemerintahan pajak. Karena kenapa? ADD ini adalah menilai kinerja ibu dan bapak saja. Mungkin saya masih kecolongan, tapi untuk selanjutnya ini merupakan atensi kami yang sangat kami perhatikan. Masih ada hari ini, ibu dan bapak sekalian, masih ada 4 desa yang belum melaksanakan pembayaran BLT dana desa tahap kedua, dan ini rawan sekali. Karena BLT tahap kedua ini besok itu sudah close system di Omspam. Dan kami sudah bersurat kepada Pak Camat, desa-desa yang belum berurusan BLT-nya dan dana desanya. Dana desa masih kemarin kami update, masih 40 desa yang belum berurusan. Besok hari Kamis, apabila sampai sore tidak masuk permintaannya, kami akan melayangkan surat inspektorat untuk pemeriksaan khusus. Berarti ada permasalahan di desa tersebut. Kenapa terlambat melakukan urusan BLT dan kenapa terlambat mengurus dana desa? Karena kita tidak ada persyaratan yang menyulitkan di DPRD ini. Pesan saya terakhir, hari ini kita berharap semua teman-teman kepala desa, ibu dan bapak desa, masalah pajak ini merupakan perhatian kita semua. Ini merupakan atensi juga dari Bupati. Harapan kita pertemuan hari ini, semua teman-teman desa sudah memiliki pemahaman bahwa inilah belanja yang harus bayar pajak. Kalau sudah merasa bayar pajak tetapi di sistem belum terbaca, itu juga diklarifikasi, ya, diklarifikasi. Jangan sampai ada permasalahan di mana. Kira mungkin ini yang saya sampaikan. Harapan kami, ibu dan bapak desa ikuti kegiatan ini sampai selesai, karena ini bermanfaat juga untuk pemahaman kita terhadap belanja-belanja yang harus dibayarkan pajaknya dengan mencapai kesejahteraan tadi, sosialisasi, monitoring dan evaluasi pembayaran pajak dana desa di Kabupaten Kota Selatan. Nah, ini saya buka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, demikianlah sambutan dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak. Acara selanjutnya yaitu penyerahan plakat sebagai tanda apresiasi kegiatan sosialisasi, monitoring dan evaluasi pembayaran pajak dana desa se-Kabupaten Konawe Selatan oleh Kepala KPP Kendari kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Inspektorat atau yang mewakili, serta Kepala BPKP atau yang mewakili. Kami persilahkan untuk mengambil tempat yang telah ditentukan.
Ya, yang ingin mengambil dokumentasi dari DPRD, tolong kami persilakan waktu untuk mengambil dokumentasi. Ini adalah penyerahan plakat sebagai tanda apresiasi Kepala KPP Kendari kepada Dinas DPMD dan Kepala Inspektorat serta BPKP. Kita berikan aplaus yang meriah untuk penyerahan plakat. Mudah-mudahan dengan tanda apresiasi ini menjadikan kita sebagai pimpinan dan mitra di desa semakin tambah sukses dan bisa kita taat pajak. Setuju? Selanjutnya kepada Kepala BPKP Kota Kendari, kami persilakan untuk mengambil dokumentasi. Oke, 3, 2, 1. Ya, kita berikan juga aplaus untuk Kepala BPKP Kota Kendari atau yang mewakili. Dan ketiga, penyerahan plakat kepada Kepala Inspektorat, dalam hal ini diwakili oleh Dis Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Selatan. Kita berikan juga apresiasi kepada Inspektorat atau yang mewakili. Mungkin Bapak-Bapak Kepala Desa kalau lihat Kepala Inspektorat ada tegang-tegang sedikit, tidak apa-apa ya. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada Kepala KPP Kota Kendari dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Inspektorat atau yang mewakili, serta Kepala BPKP Kota Kendari atau yang mewakili. Demikianlah penyerahan plakat sebagai tanda apresiasi kepada dinas oleh Kepala KPP Kota Kendari. Kita berikan sekali lagi aplaus yang meriah untuk kita semua. Ya, baik. Acara selanjutnya yaitu sosialisasi dari BPKP. Dalam hal ini diambil ahli oleh Kepala BPKP Kendari atau yang mewakili. Kami persilakan waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya saya ucapkan kita puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi nikmat kesehatan sehingga dapat berkumpul di rangkaian berkah ini. Dan saya juga berterima kasih kepada Kepala KPP Kota Kendari dan Kadis Kepala Dinas DPRD Konawe Selatan karena dilibatkan dalam proses sosialisasi mengenai regulasi pembayaran pajak dana desa Kabupaten Konawe Selatan. Mungkin saya ada ya Pak. Jadi materi yang diberikan kepada kami itu pengawasan penggunaan dana desa. Tapi lebih intinya nanti terkait pembayaran pajak dana desa. Nah, yang ada di sini Bapak Ibu sekalian, kepala desa dan perangkat desa ya. Kepala desa aja Pak ya. Sudah berapa lama Pak? Sebelumnya sama sudah lama ya. Oke. Nah, ini ada slide Pak. Jadi di desa itu ada dikenal dengan BKPKD, yaitu pengelolaan desa dan pengelolaan keuangan desa. Untuk kekuasaan pengelolaan keuangan desa, kalau Bapak Kepala Desa lihat ini
Tugas dari siapa ya Pak? Baca Bapak. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan milik desa, menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengelolaan. Loh, ini tugas dari kepala desa. Terus. Nah, ini pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Yang di sini kira-kira siapa Pak? Koordinator BPKD. BPKD. Kalau yang di sini pelaksana kesiapan kegiatan anggaran? Asih, betul. Kalau ini bendahara Pak ya. Kenapa saya ingin lihat sampai di mana pengalaman Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Ini terkait tugas-tugas, nanti silakan dibaca, saya lewati dulu. Nah, sebelum masuk selanjutnya, saya mau tahu selama Bapak menjabat sebagai kepala desa, pedoman apa yang Bapak pakai dalam pengelolaan keuangan maupun aset desanya? Bisa salah satu memberikan saya gambaran pedomannya menggunakan apa? Acuannya Bapak untuk mengelola keuangan desa ada tak apa pedoman acuannya? Permenkyu, Permendagri, Mendes, oke. Jadi sudah benar. Cuma kalau ada aturan turunan dari Perpu, baiknya pakai Perpu Pak. Nanti kalau ada yang kurang, baru kita larikan ke yang lebih di atasnya, karena itu turunannya. Ya. Jadi hari ini nanti silakan dibaca. Nah ini saya coba merangkum beberapa aturan yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ini sudah ada perpunya ya, pengelolaan keuangan dan asetnya, atau keuangan juga sudah ada, itu ada. Oke, nanti mungkin kalau ada yang belum diatur, bisa mengacu ke beberapa aturan yang tampil kayak ini. Oke, kita lanjut. Nah, ini proses pengelolaan keuangan desa Pak ya. Sudah tahu semua ya? Oke. Kira-kira saya berikan dulu. Coba, ada yang bisa jelaskan prosesnya enggak? Apa awalnya? Kalau mengerti. Apa tuh perencanaan? Terus setelah perencanaan, penganggaran dulu Pak. Kemudian, ya itu pelaksanaan ya. Setelah pelaksanaan, penatausahaan dulu Pak. Baru pertanggungjawaban. Produk dari perencanaan apa Pak? RPJMDes, RKPDes ya. Kenapa saya tanyakan supaya Bapak nggak boleh nanti. Nah ini, jadi di sini kita lihat untuk perencanaan dia outputnya RPMDes, RKPDes dan nanti rancangan dan jadinya APBDes Pak. Di penganggaran itu mengatur terkait anggaran pendapatan, belanja, pembiayaan. Nah, kalau pelaksanaan kan lebih banyak terkait dengan pengadaannya. Itu Bapak Ibu bisa mengacu ke LKPP nomor 12 tahun 2019 mengenai pengelolaan barang dan jasa desa. Kemudian penatausahaan itu prodi outputnya itu kas umum, kas pembantu pajak dan lain-lain. Kemudian masuk pelaporan biasanya per semester ya, semester 1, semester 2 yang bertanggung jawab oleh BPS. Nah, ini beberapa permasalahan pengelolaan dana desa yang sering kami temukan saat melakukan monitoring maupun evaluasi dan audit Pak. Jadi di perencanaan itu banyak penyusunan RKPDes, KPBDes yang untuk kepentingan pribadi, golongan konflik kepentingan itu tidak melibatkan banyak orang biasanya. Ya saya jelas ada dulu, ada juga dipaksakan ingin masuk
meskipun sebenarnya bukan yang pertama. Kemudian rekayasa dokumen perencanaan desa disering juga Pak. Tidak tanda tangan sebenarnya tidak ada pelaksanaannya Pak. Kalau itu biasa kami dapatkan konfirmasi. Hari kami cuma tanda tangan. Yang hadir ya sebanyak ini. Tuh. Kemudian ketidaksesuaian belanja dengan KPDS. Nah, sedangkan di pelaksanaan permasalahan yang sering menyampaikan tidak tepat sasaran hasil kegiatan. Kedua, tidak tepat jumlah kurang volume atau mutu dari bangunan maupun biasa jalan jembatan yang dibangun. Kemudian keterlambatan penyelesaian pekerjaan, hubungan biaya itu juga biasa tidak dilengkapi, biasa terlambat. Kemudian output kegiatan tidak dimanfaatkan, pengeluaran fiktif, pengeluaran bumdes, macet, tidak ada perkembangan. Kemudian ada marka kata, kemudian ketidakpatuhan pada peraturan perpajakan. Nah, saya merah di sini karena kita fokus ke kepatuhan pada peraturan perpajakan. Biasanya temuan-temuan di masalah pajak itu yang ditemui itu terkadang desa itu tidak memungut, itu satu. Kedua, sudah memungut tapi belum di-store. Dan ketiga itu biasanya kesalahan perlindungan Pak, harusnya. Ini dari sisi pajak ya. Kemudian untuk penatausahaan pelaporan biasanya laporan pertanggungjawaban disamakan dengan RAB pajak sekali ini Pak. Biasa saya bercanda dengan perangkat desa. Kalau habis betul-betul habis, ini tidak di kabupaten aja. Jago istilahnya bisa menghabiskan anggaran seperti yang dianggarkan kan. Tapi tidak ada sisanya biasanya Pak. Kalau ditanyain. Kemudian penyelesaian laporan tidak tepat waktu. Ini kendala di sini yang kami sering jumpai tidak tepat waktu. Ini biasanya kan diharapkan ini teman-teman di menggunakan aplikasi ya, sudah sudah. Tapi yang jadi operator biasanya satu orang, tapi beberapa desa Pak. Betul enggak? Sebagian ya, itu. Banyak Pak. Makanya laporan dia terlambat. Kemudian bukti pengelolaan tidak sah dan lengkap. Itu yang bermasalah. Kira-kira apa sih Pak sebabnya? Saya mau tanya kenapa sering orang ya salah satu semarang ini bisa Bapak pilih yang mana? Atau Rabu secara apa? Atau punya apa Pak? Betul ya. Cuma kali ini gambaran secara prinsip kami dapatkan Pak. Nah, jadi terkadang itu permasalahan ini banyak terjadi karena perangkat desa tidak mengetahui apa sebenarnya dia punya tugas Pak. Makanya minta tolong doanya jangan jangan dibaca, minta perangkatnya dibaca supaya mereka mengetahui apa tugas mereka. Terus ada juga penyebabnya itu perangkat desa ada, tapi namanya doang Pak. Orangnya nggak ada, kadang keluar mana. Akhirnya kerja apa? Dapat kerja apa? Kepala desa kan, biasa cuma biasa dilihat pada kepala desa sama bendahara atau umumnya sedapat. Kalau kita yang tahu nggak kasihnya sudah tahu. Dia sering kami jumpai. Jadi mungkin karena sudah di konsen ini sudah buat SOTK kan, organisasi tata kelola, tata kerja desa. SOTK itu menang tugas fungsinya sudah ada atau belum? Jadi untuk kewajiban perpajakan itu sudah diatur Permendagri nomor 20 2018. Jadi setiap pengeluaran kas desa yang menyebabkan beban itu
dikenakan pajak untuk undang-undangan. Nah, yang menjadi wajib hukumnya adalah keuangan petahana sebagai wajib pajak dengan karena dia harus menilai NPWP. Dari hasil monitoring evaluasi teman-teman di Basis Budas, ini ada beberapa temuan seorang mengenai pajak desa dari tahun tahun 2021 sampai 2022 di PPH itu pungutan dan serang pajak PPN PPH 21 PPH 2 itu kurang lebih 1,6 Pak, 1,6 dari ini dari jumlah yang sudah dipungut dan jumlah yang di-store. Ini masih ada selisih yang perlu di-storekan sebesar 1,6. Ini nanti ini kan kami dapatkan dari database Bapak Ibu sekalian. Nanti kami akan coba reportnya dengan terkait data-data ini. Apakah sudah ada yang digunakan juga? Untuk mempermudah kita lihatkan kalau di desa sekarang ini makin lama kan makin banyak buah yang dikelola ya Pak di desa itu. Makanya peran BPKP juga itu mencoba memfasilitasi teman-teman di desa dengan melalui aplikasi Sisbudes Pak. Sisbudes sekarang 205 kalau tidak salah. Jadi ini beberapa dia punya kelebihan. Pertama itu sesuai dengan regulasi yang berlaku Pak. Ini kemudian memudahkan tata kelola pemerintah desa. Data ini teman-teman tinggal input, nanti bisa menghasilkan laporan Pak. Buku pajak, SPJND, dan surat jasa. Kemudian kemudahan penggunaan aplikasi sudah lebih mudah dan sudah didukung untuk pelaksanaan. Kemudian internet kontrol ini sudah karena yang buat adalah mungkin auditor, jadi sudah dimasukkan beberapa pengendalian di dalam aplikasi. Kemudian kesinambungan maintenance dan kesinambungan maintenance ini nanti aplikasi Sisbudes ini akan terinterkoneksi dan terkonsolidasi dengan beberapa aplikasi baik yang kita dalam negeri maupun keuangan seperti OPA, SKD. Dan Sisbudes salah satunya juga karena teman-teman mungkin nanti akan pakai Sisbudes ya memudahkan juga. Berat kelebihan dari aplikasi Sisbudes. Jadi cuma sayangnya terkadang ini tidak berjalan lancar karena operator itu salah. Nah sering juga penginputannya tidak tepat waktu Pak. Jaringan. Jaringan tadi kalau menginputkan dapat jaringan dulu karena kita bisa ngirim kalau jaringan. Inputnya itu biasa terlambat Pak, dikumpul dulu baru diinput itu ada ya biasa dicari permasalahan tadi. Oke, ini tadi terkait terkoneksi dari beberapa misalnya Sisbudes. Pak, ini terus nanti diusahakan dan sesuai dari koneksi. Mungkin itu saya tuh. Terima kasih. Kembali ke Pak. Terima kasih Bapak yang sudah itu Ya, baik Bapak Ibu, tamu-tamu yang sama kami hormati, demikianlah sosialisasi yang disampaikan dari BPKP Kota Kendari. Kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sosialisasi dari KPP Pratama Kendari yang akan disampaikan oleh Bapak Subandi. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua bapak-bapak, ibu desa yang kami hormati. Kita ketemu lagi Bapak Ibu ya. Seingat saya tuh bulan Mei tahun lalu itu kita ketemu di sini.
Eh, saya hari ini tidak akan mensosialisasikan ngomong tentang belanja ini pajaknya apa, belanja itu apa. Enggak Bapak Ibu. Jadi hari ini saya hanya ingin fokus pada kewajiban dan sanksi buat wajib pajak yang tidak melakukan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar. Ini dilandasi dengan kenyataan. Walaupun saya sudah 2-3 hari ngomong di sini tahun lalu Pak, kata hasilnya masih belum maksimal. Data yang kami akan tampilkan pada hari ini, tapi bukan ditampilkan secara terbuka Bapak Ibu sekalian ya, tapi nanti kita akan posting dari masing-masing desa. Untuk tahun 2021 itu masih ada, tidak ada 18 Agustus, masih ada 72 desa yang tidak ada setoran sama sekali se-Kabupaten Konsel. Saya nggak tahu apakah yang hari ini hadir ada apa enggak. Jangan bangga dong Bapak Ibu, jangan bangga. Bangga itu baru ada. Kemudian tahun 2022 ini makin parah Bapak Ibu. 112 desa sama sekali tidak bayar pajak. Baik. Nah, kalau tahun 2023 ini sampai tahap pertama ini kelahiran 193 desa yang belum menyetor pajaknya. Begitu Bapak sekalian. Ini kan karakter desa sama kan, belanjanya juga sama, tidak harusnya sama juga disetor pajaknya. Jadi di sini saya ingin mengingatkan bahwa negara kita itu sangat bergantung sama pajak. Pajak itu disetor oleh pengusaha, oleh orang pribadi, oleh bendahara, termasuk bendahara desa ini Bapak Ibu. Pendapatan kita tahun 2022 itu 1,8 triliun. Pajak 70% Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Bapak Ibu itu bayar pajak dengan baik dan benar, Bapak itu pahlawan. Tapi sebaliknya nih, kalau Bapak mau bayar pajak, sama kalau korupsi juga Pak, kan gitu Pak ya. Belanja kita tahun 2022 itu 2.700 triliun. Kita shortfall ada sekitar 800 triliun. Itu harus dengan hutang Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini kami sangat menuntut kesadarannya Bapak Ibu desa sekalian untuk bisa menggunakan dana desa yang ditransfer oleh pemerintah pusat sebaik-baiknya dan menyetor pajaknya dengan sebaik-baiknya. Gitu. Kan Bapak Ibu tahu semua seperti yang dijelaskan tahun lalu. Pajak itu untuk apa? Aturan publik, untuk subsidi, untuk pertahanan keamanan, fasilitas umum, ya, pendidikan dan kesehatan. Itu saya ulang lagi Pak, Bapak pakai premium itu Bapak tidak disubsidi Pak, 10.000. Bapak pakai gas mewah Pak, Bapak disubsidi sekitar 15.000. Dari pajak semua Bapak, ya. Kami ingatkan ke Bapak sekalian bahwa kewajiban pemotongan pajak itu Pak, itu juga diatur, tidak seluruhnya Pak Ibu ya. Di APBN itu Pak dijelaskan di pasal 47 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 bahwa setiap PA atau KPA dan atau bendahara yang melakukan pembayaran atas beban APBN ditetapkan sebagai wajib pungut, ya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian untuk APBD itu diatur di pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 bahwa bendahara pengeluaran sebagai wajib pajak pungut, sebagai wajib pungut pajak penghasilan dan pajak lainnya wajib menyetorkan seluruh penerimaan, potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara pada bank pemerintah atau bank lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai ketentuan perundang-undangan. Kewajiban Bapak Ibu dengan undang-undang Bapak Ibu. Ya, jadi menyetor pajak atas kan desa itu bukan mau mengatur pajak, peraturan negara yang mengatur. Kemudian ini, tanyakan lagi, peran kepala desa
Pertama, memastikan kewajiban perpajakan bendahara desa Tokoh keuangan dijalankan dengan benar sesuai Permendagri nomor 20 tahun 2018. Kemudian mengawasi perusahaan, dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran termasuk dokumen perpajakan. Kemudian bertanggung jawab terhadap tata kelola keuangan desa termasuk kewajiban perpajakan pemerintah desa. Mohon ini diperhatikan Bapak Ibu ya. Nah, apa isi Permendagri ini? Permendagri tahun nomor 20 tahun 2008. 1. Setiap pengeluaran kas desa yang menyebabkan beban atas anggaran belanja desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan perpajakan yang berlaku. Clear Bapak ini. Kemudian, Kantor Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas desa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Pemotongan pajak sebagaimana dalam ayat 2 meliputi pengeluaran kas desa atas beban belanja pegawai, barang jasa dan modal. Kemudian keuangan wajib menyetorkan seluruh biaya pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Ini Bapak Ibu, jadi mohon jangan ini ya, hanya memperhatikan sekali masuk pajak ini. Bapak Ibu, saya yang hormati, kantor pajak itu tidak memeriksa fisik, tapi kita administrasi. Berapa belanja yang Bapak akui, berapa pengeluaran Bapak Ibu desa yang Bapak akui, itu yang dikenakan pajaknya. Kami tidak bisa fisik Bapak Ibu sekalian. Ya, tolong perhatikan. Jadi ini kami jelaskan landasan pemungutan pajak atas pembangunan desa. Ya, kemudian berikutnya Mas. Di pasal 23 Pmk 2021 itu disebutkan bahwa instansi pemerintah desa wajib menyetorkan PPh dan BPN atau BNDN yang telah dipotong paling lama tanggal 10 bulan berikutnya. Jadi sebenarnya itu harus 10 bulan berikutnya Bapak Ibu, bukan 3 tahun berikutnya ya. Jadi kalau ini setelah ini mohon bisa sama-sama berpikir baik memperbaiki keadaan ini Bapak Ibu sekalian. Gitu. Aku ingin menyampaikan ini. Ini di Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan wajib pajak yang dengan sengaja tidak menunjukkan pajak yang telah dipotong atau dipungut serta sengaja tidak menyampaikan dan atau menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara akan dikenai sanksi sesuai pasal 39 ayat 1 Undang-Undang KUP, yaitu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak yang berutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak berutang yang tidak atau kurang dibayar. Ini saya hanya katakan saja, ini bukan menakuti, hanya saya menunjukkan saja bahwa pemungutan pajak atas dana desa itu adalah dasar hukumnya. Dan di undang-undang juga ada ancaman sanksinya, tapi kita nggak sampai segitu Bapak Ibu sekalian. Hukum pajak itu hukum administrasi. Tolong laksanakan itu sesuai dengan peraturan perpajakannya. Selesai, ini Bapak Ibu. Jadi untuk diskusi belanja apa yang dipungut pajak, mungkin nanti kita bisa langsung di grup saja. Tapi di sini saya hanya mengingatkan bahwa landasan pemotongan pemungutan pajak atas dana itu ada, itu undang-undang yang mengatur. Kantor pajak hanya sebagai pelaksana undang-undang tersebut. Ini Bapak Ibu, ya. Jadi nanti setelah ini kita mungkin ada sedikit konseling Bapak Ibu sekalian tentang pajak yang mungkin masih harus disetor oleh Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi kali ini sudah biasa, kita saja. Ya, yang dari saya itu saja Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk wilayah yang hari ini hadir ini, itu ada beberapa desa yang sudah pembayarannya itu di atas 1,5% dari anggaran. Jadi itu kami
ASI kode warna hijau. Nah, nanti akan diumumkan di data tersebut, ya, dan kami akan memberikan penghargaan yang akan langsung diserahkan oleh Bapak Kepala Kantor. Ya. Habis ini akan diumumkan dan pada yang nanti dipanggil sama MC nanti bisa untuk maju ke depan. Mungkin dari saya cukup sekian Bapak Ibu sekalian. Nanti tunggu dulu sebentar, ada grafik. Oh ya, bisa lagi nama Bapak, Bapak lagi Pak ya. Sini ada monitoring dan evaluasi pembayaran pajak atas guna dan besar se-Kabupaten Sulawesi Selatan. Jadi indikator warna, nanti saya sudah bikin ya Bapak Ibu ya. Warna hijau itu rasio bayaran pajaknya di atas 1,5% dari pagu. Warna kuning itu rasio bayaran pajak di atas 0,11 sampai dengan 1,49. Kemudian warna merah kita rasio bayarannya dari 0 sampai 0,1. Kita bikin ini ya pertamakan. Jadi kami nggak sebut nama, harus rahasia jabatan atau angka, ya. Jadi kita nggak mungkin menyebutkan. Mungkin banyak itu minta sebutan saja, desanya itu rahasia jabatan, nggak boleh ya. Tapi kita akan sebutkan di sini. Untuk Andolo, itu tahun 2021 ada 3 desa yang rasionya di atas 1,5%, dan ada 5 desa yang rasionya di atas masih di bawah 1,5%. Tahun 2022 masih sama. Nah, tahun 2023 ini ternyata masih ada desa yang belum setor. Jadi 44 nih. Ya. Ini mohon perhatikan ya Bapak Ibu sekalian, ini untuk segera dipenuhi kewajiban perpajakannya. Siap ya? Baik. Andolo Barat. Andolo Barat itu secara historis bagus karena tahun 2021 6 desa. Terus tahun 2022 juga sama. 6 desa yang sudah di atas 1,5% dan yang 4 desa masih di bawah 0,5%. Siap Pak, siap. Jadi gini ya Pak, undang-undang KUP Pak mengatur rahasia jabatan Pak. Jadi semua harus kita lakukan sesuai dengan undang-undang. Itulah kita ini Pak. Ya, Bapak Ibu ya. Bapak Polos tidak akan main hantam Pak. Bisa. Ya. Kalau yang merasa Pak tapi tidak akan kena Pak. Nanti yang merasa diambil akan merasa kena nanti. Nah, ada Pak. Mohon izin Bapak Ibu sekalian. Jadi grafis ini ya, yang merah kuning hijau itu nanti yang hijau Bapak Ibu akan mengetahui karena akan dipanggil ke depan menerima pihak keberatan. Jadi setiap hari nanti selama 3 hari ini desa-desa yang berlabel hijau itu kami panggil untuk menerima pendaftaran. Sedangkan yang kuning dan merah itu enggak kami panggil, tapi nanti setelah acara ini langsung menghadap ke teman-teman sebelah kiri Pak. Nanti Bapak bisa klarifikasi, yang pertama bisa klarifikasi. Misalnya tadi Bapak menyampaikan, saya sudah setor 2022, saya sudah setor 2021. Mungkin di data kami Pak, itu tidak semua masuk. Ya, mungkin saran BWP atau masih tadi di bawah 1,5% Pak dari Paku. Nanti Bapak bisa jelaskan, bisa klarifikasi. Nanti kami juga bisa kita diskusi Pak di teman-teman di sebelah kiri Pak. Begitu Pak ya. Nanti yang jelas desa-desa yang berlabel hijau akan menerima tidak akan barangkali kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya. Nah, ini angata ini bisa sendiri ya Pak ya. Prihatin Pak. Nggak saya bacakan, sama ada Bapak sendiri ya. Itu. Angata ya, Bapak Ibu ya. Baik. Bonua. Ini Bonua ini memprihatinkan sekali Pak. Baik. Baik, berikutnya. Piranggia sama aja nih Pak. Ya, berikutnya. Palenggu. Itu lebih baik. Terus masalah Mbak tidak kemarin Mbak ini yang
Terima kasih atas perhatian kami, Pak. Ya, berikutnya. Perasaan ini, kalau Pak Desa yang dari Baito ini pasti ketemu saya, Pak. Ya, Pak ya. Nah. Ya, berikutnya. Volasi. Wah, volasi ini tahun 2000 itu malah full bagus, Pak ya. Tapi 2022 dan 2023 ini masih memprihatinkan. Tolong segera dipenuhi. Berikutnya, Bapak Ibu sekalian, saya ingin satu kali hal. Rapot ini Pak bukan menjadi solidaritas buat Bapak sama-sama jelek Pak, jangan begitu Pak. Gak merasa sama temannya enggak, bukan begitu. Terima kasih ya Pak. Baik, nanti kita sama. Terima kasih Pak. Baik, itu Pak ya. Jadi jangan ini dianggap sebagai kebaikan teman. Boleh apa itu? Pernah itu ngobrol ya, jadi ya kan ada teman yang enggak Pak, yang dari saya enggak, itu bayar. Kalau temannya ini masuk neraka, entah juga kamu masuk neraka. Ada itu ya. Kan orang di sini pasti beragama semua ini. Entah itu agamanya, saya pasti percaya ada neraka ke surga di akhirat nanti Pak. Jadi kalau temannya masuk neraka, masa kita gini masuk neraka juga. Ada orang juga Pak. Kita pengen itu hidup kita berguna buat masyarakat kita, buat negara kita, dan selamat agama kita. Itu Bapak Ibu sekalian, setuju nggak? Kita pengen selamat dunia akhirat, setuju nggak Bapak Ibu? Itu mohon maaf Bapak Ibu. Masih satu lagi. Itu di hadis yang disebutkan. Itu di yaumil akhir itu Bapak Ibu. Yang orang pertama mendapat naungan ketika kita masuk naungan Tuhan itu apa? Pemimpin yang adil. Yang adil itu yang itu juga. Bapak Ibu berpotensi menjadi golongan yang pertama kali berbuat naungan di yaumil akhir nanti. Karena Bapak Ibu sudah pemimpin desa. Bisa adil, Bapak bayarkan semua pajaknya adil itu Bapak Ibu sekalian. Jadi tolong di sini bisa diperbaiki. Kami siap membantu Bapak Ibu sekalian. Billing kami bisa membantu billingnya. Tinggal Bapak Ibu WA di kami. Kami siap buatkan billingnya. Bapak bingung pada apa yang mau dipotong di pungut, WA kami Pak. Silahkan. Ya, grup yang kita bikin itu gunanya untuk itu. Ya, Bapak sekalian ya. Jadi nanti setelah yang warna hijau nanti sudah penghargaan, bapak-bapak yang lainnya bisa tinggal nanti akan satu persatu untuk klarifikasi di masing-masing media Pak. Nanti akan kita panggil, sudah ada bersama per desa Pak. Nanti akan kita klarifikasi datanya per desa. Jadi mohon nanti untuk tinggal di sini selain yang warna hijau. Nah, mungkin begitu dari saya Bapak sekalian. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon dengan sangat diperhatikan Bapak sekalian. Karena pajak keluar Indonesia maju, ya. Semakin pajak yang kita pungut makin banyak Pak, semakin besar anggaran dari bisa yang akan didorong juga Bapak sekalian. Yang ada kemudian Bapak Ibu, yang ada BPKP Bapak Ibu, ya. Ada kemudian yang ada BPKP. Nah, ya. Kemudian itu kebijakan daerah Pak, kami pusat Pak, ya. Jadi yang ada nanti ada pemeriksaan BPKP Pak kalau Bapak ini, ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih perhatiannya. Mohon maaf atas yang Bapak rasa tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya baik Bapak Ibu, tamu undangan yang sama kami hormati. Demikianlah tadi sosialisasi dari Bapak Subagi terkait pajak dana desa dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Saya mau tanya sama kepala desa yang sudah lama terpilih atau yang baru tahun lalu terpilih. Bagaimana tadi yang sudah diperlihatkan melalui layar di atas, masih puas atau belum puas? Ya, itulah kenapa KPP Pratama Kendari mengadakan sosialisasi. Mungkin ada bapak kepala desa yang sudah merasa membayar pajaknya tapi di raportnya masih merah. Inilah nanti setelah
sesi-sesi terakhir, boleh kami persilahkan untuk konseling kepada para staf dari KPP Pratama Gandaria, Bapak Ibu. Dan acara selanjutnya yaitu pembacaan nama-nama desa yang memberikan. Sebelum kami membacakan beberapa desa yang akan diberikan penghargaan piagam dari KPP Pratama Kendari, terlebih ada sedikit penyampaian dari Kepala Inspektorat, dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Servis atau Bapak, kami persilakan waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan, salam sehat untuk semuanya. Yang kami hormati Bapak-bapak dari perpajakan, Bapak dari BPKP, Bapak dan Ibu seluruh kepala desa dari kecamatan yang sesuai jadwal hadir pada hari ini. Baik, mungkin sebelum dibacakan nama-nama Bapak dan Ibu, ada mungkin kami dari Inspektorat beberapa hal yang kami sampaikan sedikit menjadi penekanan dari apa yang sudah disampaikan tadi, baik dari BPKP maupun dari perpajakan. Ya, saya dari Irwan 4 Pak, Inspektur Irwan 4 mewakili Ibu Inspektur yang pada hari ini kebetulan beliau sementara perjalanan di luar daerah, dan insya Allah selama 3 hari kegiatan ke depan kami datang tergantian. Hari ini saya, besok mungkin inspektur membantu yang lain gitu. Ada beberapa hal Bapak Ibu sekalian kepala desa. Jadi kalau tadi Bapak Ibu sekalian sudah dilihat yang tayangan pertama tadi Bapak dari BPKP terkait permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan keuangan desa. Sebetulnya dari ada di sebelah kanan 6, 8 berapa poin. Kalau kita kelompokkan kuncinya, soalnya kata kuncinya satu saja Bapak dan Ibu, ketaatan. Ya, ketaatan saja Bapak Ibu. Saya setiap tahun di desa ini selalu bilang ketaatan. Ketaatan pada apa? Ketaatan pertama pada regulasi, pada panduan, pada pedoman, pada peraturan-peraturan yang menjadi acuan dalam kita mengelola keuangan negara, dalam hal ini pengelolaan keuangan desa. Yang kedua, ketaatan pada standar akuntansi pemerintah. Ya, karena ini uang yang dikelola, administrasinya, alurnya, kecukupan bukti-buktinya. Yang ketiga ya tadi, yang terakhir kita bahas pada hari ini, ketaatan Bapak dan Ibu untuk akan kewajibannya membayar pajak. Intinya 3 saja itu Pak. Kita putar-putar apa? Punya ketaatan. Berarti kalau ketaatan, maka intinya adalah niat baik. Gitu. Nah, ketaatan itu kalau kita cross lawannya apa? Kalau anak bilang makalas. Gitu. Mungkin agak kasar, tapi kan seperti itu. Gitu. Ya. Jadi saat ini Bapak dan Ibu, kami sementara turun reguler di tahap 2 dan 3 tahun 2022. Kemarin Bapak dan Ibu terkait pajak ini, alhamdulillah teman-teman yang mau mencalon desa kemarin Bapak dan Ibu, untungnya surat dari perpajakannya agak terlambat Pak. Karena saya sama Pak Subadi di bulan berapa saya minta, ya. Dan yang mengurus di depan terkait surat penuan itu Pak agak selamat ya, tidak sulit. Tapi yang kemarin mengurus detik-detik terakhir saat tembusan surat ini sudah dapat Pak, ada yang mau pingsan Pak sampai di rumahnya inspektur. Beliau tidak dapat tanda tangan sebelum bayar pajak. Jadi sampai detik-detik terakhir, sampai hari Sabtu kemarin Pak, sampai jam 5, ada beberapa kepala desa yang akhirnya 15 juta, ada yang 40 juta, ada yang 20 juta bayar pajak. Bawakan kita bukti store-nya, baru Ibu Inspektur mau tanda tangan. Jadi bersyukur yang pertama itu. Cepat surat ini Pak, pasti kita cut memang gitu. Nah, jadi kita tetap Bapak dan Ibu terkait dengan reguler 2 dan yang tahun 2022 ini, kita akan mengacu pada laporan-laporan terkait kewajiban Bapak dan Ibu. Kalau tidak ada Bapak dan Ibu tindak lanjutnya,
Jadi seperti biasa, nanti kan Bapak Ibu sudah biasa kita panggil ekspos Bapak dan Ibu masuk terkait dengan pajak ini. Kita beri waktu 7 hari sebelum masih naskah. Kita naskah laporan, kita beri 7 hari untuk tindak lanjuti Bapak dan Ibu. Kalau selama 7 hari tadi, utamanya pajak ini dan yang lain-lain, tidak ada juga tindak lanjut, maka kita tuangkan ke dalam laporannya kita bahwa desa A tunggakan pajak 2021 sekian, 2022 sekian, gitu. Kita beri waktu 60 hari Pak dari terbitnya LHR kami, LHP kami, laporan hasil pemeriksaan. Kalau 60 hari Bapak dan Ibu tidak menindaklanjuti, tentunya yang pertama sampai ke pimpinan daerah, dalam hal ini ke Kabupaten. Kita meremosikan ini Pak yang belum bayar pajak. Ya. Nah, kita sudah menjalin kerjasama dengan di belakang Pak. Ini di kantor di belakang ini, ya, dengan APH. Kita tidak tahu kalau beliau marah, ya sudah ikuti saja jalurnya ke sebelah. Nah itu sanksi-sanksi tadi yang sudah sampaikan. Jadi saya hanya mengingatkan Pak, mari kita bayar itu, karena jangan sampai cuma gara-gara pajak, kalau sudah pindah ke tetangga sebelah menjalar ke hal-hal lainnya. Ya. Jadi saya mengingatkan ini, bukan saya mengancam, tapi kondisi itu setelah 60 hari sampai Kabupaten tidak lanjutnya, ya kalau boleh mengarahkan ya sudah selesaikan saja secara alurnya. Kalau sebelah pajak itu cuma masuknya Pak, ya salah satunya pasti akan merembet ke lain-lainnya, dan ini kita hindari. Jadi ajakan saya, mari sama-sama Bapak dan Ibu, masih ada waktu, berdasarkan catatan-catatan tunggakan tadi, silakan Bapak dan Ibu bayarkan. Dan kami juga di Inspektorat selain di perpajakan, terkait perpajakan, sekalipun bukan jadwal pemeriksaan reguler, Bapak dan Ibu terbuka terus untuk konsultasi. Kalau kami tidak paham, kami akan konsultasi langsung ke perpajakan, seperti itu. Saya kira itu dari kami Inspektorat. Terima kasih atas waktu yang disampaikan. Sekali lagi mari sama-sama kita laksanakan kewajiban Pak, karena kewajiban tidak dapat menekan pasti ada sanksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan kepada Bapak Agus dan Ibu selaku yang bermanfaat. Ya, acara selanjutnya pembagian piagam atau pemberian piagam penghargaan kepada desa-desa yang taat pajak. Kita berikan dulu tepuk tangan untuk para kepala desa yang akan saya sebutkan namanya. Yang pertama, Kecamatan Andolo Barat, jatuh kepada Desa Bima Marwa. Kita berikan tepuk tangan. Kami persilakan untuk mengambil tempat yang telah ditentukan. Desa Watu Mokala, Desa Mata Iwoi, Desa Papau. Untuk desa yang kami sebutkan untuk mengambil tempat di depan seperti hadis tadi, untuk berdiri menghadap audiens. Untuk Kecamatan Lalembuu, Desa Merungaraya dan Desa Punangga, kami persilakan. Untuk Kecamatan Pinanggean, Desa Lasuai dan Desa Hasini. Kecamatan Andolo, Desa Andolo. Kecamatan Brasala, Desa Purwodadi, Desa Lere, dan Kecamatan Pinanggean, Desa Asini. Kami persilakan untuk mengambil tempat. Desa Lere dan Lalemu ini, Tombe Kuku ini tidak hadir, dan ya, kami persilakan untuk Kepala KPP Kendari, Bapak Yusri, untuk menyerahkan piagam penghargaan kepada desa-desa yang taat pajak. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk para kepala desa yang taat pajak. Ini adalah salah satu contoh baik untuk para kepala desa yang berada di Kabupaten Konawe Selatan, kurang lebih atau 336 desa. Mudah-mudahan semua bisa taat pajak ya Bapak Ibu. Ini adalah kewajiban kita semua. Kami persilakan untuk piagam penghargaannya dibalik atau menghadap ke depan.
menghadap kamera sebelum kami persilakan untuk sesi foto bersama. Ya, mungkin Bapak Agus Jatmiko selaku Irban 4 untuk turun mengambil tempat. Bapak Kepala BPKP Kota Kendari atau yang mewakili Bapak Auditor Muda Bapak Joni Zulfikar untuk mewakili untuk mengambil tempat untuk kita melakukan sesi foto bersama kepada para desa yang mendapat piagam penghargaan taat pajak. Ya, kami persilakan untuk mengambil tengah-tengah mungkin BPKP, Inspektorat, rekannya Pak Kepala KPP Kota Kendari. Mungkin Bapak Joni Zulfikar boleh Pak di tengah juga. Ya, piagam penghargaannya Bapak Kepala Desa menghadap ke depan. Mungkin agak serem ya. Jatuhnya pajak gimana? Ya, kita berikan lagi tepuk tangan yang meriah untuk para kepala desa yang taat pajak. Bagaimana nih desa-desa lain? Tahun depan harus bisa dapat piagam penghargaan juga Pak, Ibu. Jangan mau dikalah. Umutikan deh. Iya, kami persilakan duduk kembali ke tempat para kepala desa dan para petinggi BPKP, KPP Kota Kendari, petinggi Inspektorat untuk mengambil tempat kembali mengerjakan ketentuan. Iya, baik Bapak Ibu, kami persilakan untuk mengambil tempat duduknya sebelum kita mulai acara yang selanjutnya. Iya, baik Bapak Ibu serta Kepala KPP Kota Kendari yang sama berbahagia dengan berakhirnya tadi pemberian piagam penghargaan kepada desa yang taat pajak pada pagi hari ini atau menjelang siang. Berikutnya kami akan adakan atau pajak akan mengadakan konseling, tapi akan dipanggil satu-satu. Dan untuk para kepala desa yang sudah melihat layar di atas yang kategori hijau, warna hijau, boleh meninggalkan tempat tapi setelah pembagian makanan siang. Dan untuk yang masih berwarna kuning dan merah, ya di luar warna hijau boleh